Oke, sahabat Multipro, saya akan tes unboxing mesin las TIG 220 AD GCB ya. Ini mesin las TIG profesional dari Multipro. Mesin las ini IGBT inverter teknologi. Oke, jadi mesin las spesialis untuk aluminium ya. Unitnya ini. Jadi sebenarnya mesin ini pengganti dari mesin las yang terdahulunya ya, yaitu mesin las TIG 220 AD MJB ya. Bedanya dengan mesin las yang sebelumnya, sebenarnya dia sama, jadi tidak ada bedanya. Bisa spesifikasinya semuanya sama, kapasitasnya sama. Yang berbeda adalah mesin las yang terbaru ini menggunakan full digital ya. Tampilannya itu udah full digital. Jadi untuk pengaturan ampernya, pengaturan semuanya itu menggunakan digital ya. Untuk aksesorisnya, aksesoris dari mesin lasnya itu dia ada TIG TOS-nya ya, karena dia mesin las TIG, makanya dia mendapat TIG TOS ya. Terus ada selang argon, karena mesin las ini pengelasannya lebih banyak di argon ya, spesialis untuk aluminium ya. Terus ada electrode holder dan air clamp ya. Jadi ada electrode holder dan air clamp, dan juga aksesoris untuk keramik nozzle, collet body, dan long bracket. Semua jadi satu di sini. Nanti saya akan jelasin untuk fungsi dan bagian panel-panelnya ya. Jadi aksesorisnya cukup komplit ya, cukup komplit sekali. Ini air clampnya juga sangat bagus sekali ya. Ini untuk TIG TOS-nya. Ini tampilan mesinnya, cukup ramping ya, dibanding sama mesin las yang sebelumnya itu ini lebih ramping ya. Jadi mesin las ini bisa berfungsi untuk MMA, DC TIG, DC full stick, AC TIG, dan AC full stick ya, pulse ya. Jadi yang kedip-kedip pulse. Jadi bisa 2T, 4T, dan spot welding. Jadi fungsinya itu sangat banyak sekali ya. Jadi bisa MMA, bisa DC, AC ya. Jadi DC dan AC, karena ini mesin las untuk pengelasan untuk aluminium ya. Saya akan nyalakan untuk bagian powernya belakangnya ya. Ini udah nyala. Jadi mesin las ini full digital ya, pengaturannya benar-benar full digital. Jadi namanya mesin las smart ya, mesin las yang pintar. Saya akan jelasin untuk panelnya dulu. Jadi bagian panelnya ini sebagai display ya, display dari ampernya ya. Ini untuk pengaturannya. Ini pengaturannya dia itu tidak ada stopnya ya, jadi dia bisa mutar terus. Jadi ini sudah nambah ya.
Nah, saya akan menjelaskan tentang ininya. Ini untuk pengaturan pengelasannya ya. Jadi untuk pengaturan pengelasannya, di atas, yang posisi atas ini untuk pengelasan di AC yang biasa ya. Jadi yang AC yang bukan pulse, untuk pengelasan di aluminium ya, untuk pengelasan aluminium. Untuk yang bawahnya dia juga pengelasan AC, tapi ya ada pulsnya, ada kedap-kedipnya ya lah. Jadi apinya itu ada kedip-kedipnya untuk bagian yang nomor 2 ini ya. Terus ada pengelasan DC. DC itu untuk pengelasan stainless ya. Stainless dan steel ya. Jadi stainless dan steel. Terus ada DC pulse untuk pengelasan DC tapi yang apinya kedip. Itu biasanya untuk di pengelasan di knalpot ya, untuk supaya bisa menghasilkan motif ya, karena dia ada pulse-nya. Dan yang terakhir di bawahnya itu dia untuk pengelasan MMA dengan elektroda ya. Jadi di sini fungsi untuk ininya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Jadi ada 5 fungsi di sini yang digunakan untuk selektor untuk pengelasannya ya. Terus yang tombol berikutnya ini, yang ini untuk pengaturan 2T, 4T dan spot ya. Jadi bisa diatur di 2T, 4T dan spot. Jadi kalau 2T ini itu dia untuk pengelasan manual. Manual dalam arti itu sekali pencet switch tosnya itu harus dipencet terus ya. Jadi harus dipencet terus. Tapi di posisi 4T itu sekali pencet dia langsung mengelas terus ya. Jadi nggak perlu pencet trigger switchnya terus menerus ya. Terus ini untuk pengelasan spot atau pengelasan titik ya, spot-spot. Nah di sini ada banyak instrumen atau panel-panel yang harus diatur ya. Berapa ukurannya, berapa ininya. Ini ukurannya di sini ya. Saya akan jelasin singkatan-singkatan dari ini. SC, DC, PC, CC ini ya. Ini singkatan-singkatan dari pengelasan. Kalau SC itu namanya start current. Berarti start current atau awal ampere itu ada di sini ya. Jadi start current. Terus ada BC, base current. Terus ada PC, pulse current. Kalau menggunakan pulse ini ya, di sini. Kalau menggunakan pulse. Terus ada CC, criter current ya. Jadi criter current itu fungsinya di 4T ya. Jadi kalau kita gunakan yang 4T ini 4T ini, maka di sini criter currentnya akan berfungsi ya. Nah, bagaimana cara memfungsikan ini untuk mengaturnya ya? Karena di sini tuh nggak ada tombolnya. Nggak ada tombolnya. Ini tombol ini juga tombol ini ya. Nah, caranya di sini udah ada gambarnya di sini. Dia disuruh tekan ya, press ini. Nah, kalau kita tekan ini, maka dia kursor ini akan berpindah-pindah ya. Akan berpindah-pindah sesuai dengan yang kita inginkan. Ini ukuran untuk tungstennya. Jadi tungsten ini ada ukuran 2,4, 3,2 dan 1,5 ya. 1,6.
Nah, di sini itu harus sesuai ya, ukuran dari tungsten ini itu harus sesuai dengan ukuran tungsten yang digunakan. Kalau tidak sesuai, maka dia akan warning di sini ya. Warning dan tidak akan bisa untuk mengelas. Contoh misalnya saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh untuk ukuran tungstennya ini. Dia kan harusnya 24. Saya bikin 1,6 misalkan. Saya gunakan 1,6. Maka di sini nyala parameter alarm ya. Di sini. Jadi mesin ini nanti tidak bisa digunakan karena di sini ada parameter alarm. Jadi harus dirubah. Kita rubah kembali. Jadi 2 mili atau 2,4 ya. Langsung hilang ya. Ini langsung hilang. Nah, ini bisa dirubah. Ya. SC start ini start currentnya. Jadi di sini start currentnya itu bisa sampai 200 ya. Bisa sampai 200 kalau kita ukur ini. Ini timernya. Ini base current. Jadi ampere utamanya nih. Base current ampere utamanya. Terus ada push current. Nah, ini settingan ini tergantung dari selektor di sini ya, penggunaannya. Jika dia menggunakan DC, maka yang berfungsi dia hanya start current, base current ya. Terus di sini posisinya 2T, maka pulse currentnya itu tidak berfungsi ya. Jadi ini harus benar-benar tahu ya, benar-benar hafal dengan mesin ini supaya bisa digunakan untuk di pengelasan ya. Mungkin cukup penjelasan untuk panelnya ya. Jika ada yang salah atau ada yang kurang bisa ditambahkan di komentar ya, komentar kolom bawah. Bisa dibetulkan kalau misalnya ada yang salah ya. Nextnya saya akan install untuk aksesorisnya ya, dan akan tes coba untuk mengelas ya. Ini penjelasan untuk panel TIC 220 ADG-CBT, mesin las yang terbaru dari Multipro ya. Ini sangat terbaru sekali dan banyak diminati ya. Satu lagi keunggulan dari mesin ini, mesin las ini tidak akan nyala kipas bagian belakangnya jika mesin ini tidak panas ya. Jadi dia akan nyala kipasnya di suhu tertentu ya. Dia akan nyala untuk mendinginkan supaya mendapatkan pendinginan yang maksimal ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.